Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aisyah Pendina Sukarwani, mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Gunung Pasundan. Tentunya saya sedang ditemani oleh rekan perjuangan saya. Saya Dadan Haris, siswa Sekolah Tinggi Gunung Pasundan Sukabumi, kelas reguler sore. Baik, di sini kami akan melakukan podcast guna untuk memenuhi tugas-tugas kami, yaitu tugas mata kuliah hukum viktimologi. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menjalani rekonstruksi kasus dugaan tindak asusilanya pada 15 korban di Mataram. Rekonstruksi dilakukan di 3 titik pada Rabu 11 Desember 2024. Didampingi oleh ibu kandung dan tim pengacara, Agus tiba dengan mengenakan tutup kepala. Namun di pertengahan proses rekonstruksi atau reka ulang tersebut, Agus meminta untuk dilepas karena mengganggu penglihatan dan pernapasannya. Pada proses reka ulang, terlihat Agus mengajak bicara korban hingga korban mau pergi ke sebuah homestay. Dalam perjalanannya ke homestay, tersangka pun dibonceng sedangkan korban yang menyetir motor. Polda NTB menyebut rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui kronologi kasus pada sudut pandang tersangka. Sekarang kita akan bedah salah satu kasus yang lagi viral di belakang hari ini. Diperbincangkan juga oleh masyarakat dan sempat diparodiin oleh orang-orang di TikTok. Ya, ini memang cukup sama bumi gitu, lagi viral tapi luar biasa karena si pelakunya itu seorang yang tunadaksa yang tidak punya tangan dua-duanya, tapi kok bisa dia melakukan pelecehan seksual itu pada perempuan kurang lebih 19 ya. Untuk pengembangan kasusnya mungkin ada 19 orang sekarang, setelah saya lihat-lihat dari berita juga gitu. Tentunya ada anak di bawah umur juga ya. Nah, yang saya herankan kok bisa melakukan seperti itu, sementara dia itu tidak punya tangan. Apa itu dia punya ilmu atau gimana? Perempuan-perempuan yang jadi korban si Agus Buntung itu lumayan banyak juga, ada sekitar 19 orang ya. Ada sekitar 19 orang pengaduan dan perkembangan kasusnya ini mungkin ada 21. Kemarin saya lihat-lihat lagi di beritanya sampai 21. Tapi perkembangan per hari ini kan ada 19 orang yang lapor. Nah, sekarang lagi diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dengan posisi gini lurus gitu, Agus yang diminta sama ya perempuan ini untuk tidur. Ya tidur biasa gini dah. Nah terus sudah gitu dia yang di atas saya. Berarti sudah posisi telanjang. Ya saya telanjang. Sudah dibuka. Ya dia buka sendiri, anaknya dia juga. Ya terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Oh begitu. Oke, saya potong Gus. Itu nggak pernah Agus terlibat ciuman dulu sebelumnya? Ya? Terlibat ciuman? Enggak, langsung. Nah setelah masukin itu baru di bawah saya, dia giniin saya, nyium saya gitu. Terus dia gini. Seandainya seperti itu, apa yang kamu lakukan dan mungkin ada keinginan untuk dituntut
seberat-beratnya atau seperti apa gitu menurut kamu? Oke, baik. Jika saya ada di posisi korban, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Yang pertama, saya akan menuntut beliau karena beliau telah melakukan hal yang merugikan terhadap diri saya, gitu kan, terhadap martabat saya juga. Mungkin saya ingin si pelaku ini dihukum dengan seberat-beratnya dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Nah, sebetulnya modus si Agus itu dalam melakukan pelecehan seksual yang begitu banyak itu seperti apa? Oke, jadi modus awalnya itu si Agus sedang berada di Taman Udayana itu kan. Itu ada seorang wanita. Si Agus nyamperin wanita tersebut gitu. Dengan dalih dia akan meminta pertolongan kepada si wanita tersebut. Karena si Agus seorang tunanetra gitu ya. Iya, seperti itu. Terus karena mungkin ada rasa kasihan dari si korban, karena melihat kondisi si Agus juga, gitu ya. fisiknya, keterbatasan fisik, dibantulah oleh si korban. Si korban itu sempat menuruti semua permintaan si Agus. Dari awal si Agus ingin meminjam HP korban, terus si Agus juga meminta korban untuk mengantarkan beliau ke rumahnya, akan tetapi tidak sampai ke rumahnya. Ternyata beliau itu ke satu tempat, ke homestay gitu. Terus bagaimana si Agus melakukan aksinya setelah si korban berada di kamar dengan dia? Oke, jadi awal pertamanya itu si korban diajak ke homestay itu. Si korban juga sempat menolak. Ya. Mau ngapain? Si korban dibawa ke homestay. Terus Agus bilang, tolong istirahat dulu di homestay katanya, karena kaki Agus sakit katanya gitu, ingin istirahat dulu. Gitu ya? Ya, ingin melakukan istirahat dulu gitu kan. Terus korban juga sempat nolak. Terus kata si Agus gini, ayo cepetan masuk ke kamar katanya, kalau misalkan ada yang lihat orang nanti kita dinikahkan. Berhubung si korbannya nggak mau nikah sama si Agus, takut orang lain lihat juga, si korban mengikuti, terpaksa mengikuti omongan si Agus gitu. Masuklah ke dalam kamar, memang korban yang menutup pintunya. Oh begitu. Terus setelah itu? Karena kan beliau nggak punya tangan, jadi sama si korban. Oh iya benar. Karena dia kan nggak punya tangan, jadi si korban menutup pintunya. Iya gitu. Nah, terus bagaimana si Agus untuk mengajak si korban supaya bisa melayani nafsu bejatnya beliau terhadap korban? Oke, jadi si korban itu katanya dipaksa oleh si Agus. Terus maksudnya seperti apa? Ya, bentar, saya bahas dulu satu persatu. Jadi si Agus ini katanya, jadi si korban ini katanya oversharing kepada si Agus waktu di taman itu. Jadi seolah-olah si Agus itu mengetahui sisi buruk si korban. Nah, dari situ ada omongan si Agus yang mengancam, katanya kalau misalkan dia tidak mau melayani nafsu si Agus, maka rahasia-rahasia yang tadi dia ceritakan ke si Agus bakal dibocorkan, entah itu ke orang tuanya atau di dia gitu, seperti itu. Jadi si korban itu merasa terancam gitu, sehingga dia itu mau melakukan keinginan si Agus itu. Hukuman apa yang pantas diterima oleh si pelaku menurut kamu? Kalau menurut aku, karena memang negara kita itu negara hukum, jadi aku pengen si Agus ini dihukum dengan seberat-beratnya mungkin ya, dengan sesuai aturan yang tertera di dalam undang-undang. Tentunya ada di pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Baik. Kalau nggak salah itu sanksinya itu 12 tahun di penjara. Ya, biasa. Karena memang kan ada anak di bawah umur juga mungkin ya, nanti pasalnya begitu juga berlaku. Setuju. Setuju. Nah, kaitkan hal ini kan ada korban
salah satu korban ya yang di bawah umur. Mungkin itu kena undang-undang perlindungan perempuan dan anak juga kan ya. Untuk kondisi si korban baik psikisnya atau mentalnya seperti apa, dan dari pemerintah atau ada pelayanan secara khusus atau seperti gimana? Sejauh ini korban ditangani oleh dokter psikologi guna untuk merakit kembali mental korban, memulihkan psikisnya ya. Gitu, memulihkan psikisnya. Karena mungkin si korban tersebut pasti Memiliki mentalnya trauma yang berat trauma ya. yang berat. Apalagi kasusnya viral seperti Viral. ini, satu Indonesia hampir tahu semua gitu Betul. mengenai kasus tersebut. Ya, di zaman sekarang pasti udah cepet lah gitu pemberitaan yang itu mana-mana. Bahkan bukan hanya saja di Indonesia, di luar negeri juga mungkin sudah sampai berita seperti itu. Ya, memang kasus Agus ini sudah sampai ke negeri tetangga, ke Malaysia, sudah viral juga di sana kasus Agus ini. Betul. Itu kan tentunya pasti mental si korban-korbannya itu sangat Harus diawasi juga ya, takutnya ada depresi atau apa gitu. gitu. Sejauh ini ditangani oleh pemerintah setempat. Waktu itu pas waktu awal-awal kasus ini muncul, mungkin sebagian masyarakat itu Tidak percaya ya? Ya, tidak percaya bahwa si Agus Buntung ini melakukan tindakan kekerasan seksual. Dikarenakan apa? Dikarenakan fisiknya, keterbatasan fisiknya. Mana bisa sih orang yang setunadaksa itu gitu Mungkin lah, gitu. melakukan tindakan seperti itu. Awalnya masyarakat juga meragukan pihak berwenang awalnya, tapi setelah diselidiki, lebih lanjut, dikembangkan lebih lanjut, ada bukti-bukti polisi gitu juga ya. menemukan bukti-bukti gitu dari korban, terutama dari banyak yang melapor itu ya, yang 19 orang yang melapor itu. Terus bukti-bukti pas waktu si Agus itu melakukan tindakan pemaksaan gitu kepada si korban. Yang Ada yang mungkin, sampai memar kan. ya yang mungkin berhubung korbannya banyak, ada 19, mana mungkin semua bohong kan gitu ya, keterangannya atau kesaksiannya kan itu mungkin polisi juga melihat dari sisi itu juga mungkin. Ya pasti melihat dari segi itu juga. Apalagi kan semakin banyak yang melapor berarti memang orang ini itu problematik. Baik, Nenita, kita kan berbincang-bincang udah cukup lumayan lama ya terkait masalah kasus si Agus Tunadaksa itu atau yang dikenal Agus Buntung. Mungkin di penghujung podcast kita ini, sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami bahwa sangat banyak kekurangan di podcast kami ini dan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Kurang Terima kasih. lebihnya meminta maaf juga ya, meminta maaf sekali lagi. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.